Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode ini aku mau coba sharing tips menabung target 12 juta rupiah untuk penghasilan 2,5 juta per bulan. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai, dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja, berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja ke tips yang pertama, yaitu buat anggaran bulanan. Nah, jadi teman-teman bikin ya anggaran bulanannya kurang lebih seperti ini gambarannya. Untuk kebutuhan pokok boleh 50% dari penghasilan, yaitu Rp1.250.000. Nah, kebutuhan pokok ini mencakup transportasi, untuk makan, pokoknya pengeluaran sehari-hari teman-teman bisa ngambil dari kebutuhan pokok ini ya. Kemudian untuk berikutnya kebutuhan tambahan 20% dari pendapatan, yaitu Rp500.000. Ini bisa dipergunakan untuk membeli pulsa ya, kuota internet kayak gitu, kemudian untuk hiburan. Pokoknya yang merupakan kebutuhan tambahan, bukan kebutuhan pokok. Nah, kemudian berikutnya tabungan dana darurat 10%, yaitu Rp250.000. Usahakan ada ya, karena kita nggak tahu nanti kita dalam kondisi darurat, kalau kita nggak punya tabungan darurat sama sekali, nanti kita sendiri yang repot. Nah, makanya usahakannya teman-teman harus menyisihkan juga untuk tabungan dana darurat. Nah, dipisahkan dengan tabungan target nih. Berikutnya kan tabungan target. Tabungan targetnya itu 20% dari penghasilan teman-teman 2,5 juta, yaitu Rp500.000. Nah, ini sangat ditekankan ya, karena kan punya target tabungan 12 juta rupiah. Jadi teman-teman usahakan per bulan harus menyisihkan Rp500.000 untuk tabungan targetnya. Nanti dalam jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan, insya Allah teman-teman akan mencapai target tabungan 12 juta rupiah. Nah, makanya kata aku tadi ya, penting juga menyisihkan untuk tabungan dana darurat. Jadi bila mana ada pengeluaran, nggak mengambil dari uang tabungan target. Kalau misalkan teman-teman cuma fokus di tabungan target, nggak ada tabungan yang lainnya, nggak ada tabungan dana darurat, kalau ada pengeluaran dadakan pasti kan ngambilnya dari tabungan target. Nanti targetnya susah untuk tercapai. Makanya diusahakan juga punya tabungan dana darurat untuk keperluan yang benar-benar mendesak, seperti itu ya. Nah, kemudian tips berikutnya yaitu pisahkan uang berdasarkan posnya. Nah, tadi kalau teman-teman udah bikin anggarannya, anggaran bulanannya, pas gajian langsung uang gajiannya dipisah-pisahkan, jangan dulu dibelanjakan ya, apalagi yang kurang penting. Soalnya kan kita nggak tahu, kalau belum dipisah-pisahin kita nggak tahu batasannya, masih dicampur-campur, nanti uang untuk kebutuhan malah kepake, atau mungkin uang untuk nabung malah nggak ada. Jadi harus dipisah-pisahkan. Pas teman-teman gajian langsung ngambil ke ATM, dipisahin nih di rumah. Nah, kan di sini udah ada nih anggarannya, udah ditulis untuk kebutuhan pokok Rp1.250.000. Nah, teman-teman pisahkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Rp1.250.000. Nah, langsung dipisahkan, masukin amplop boleh, ditulisin untuk kebutuhan pokok, atau mungkin dikaretin boleh, atau mungkin diselipin di buku boleh. Yang penting dipisahin aja ya, biar nggak nyampur. Kalau nggak dipisah-pisahin, nanti uang untuk kebutuhan kepake belanja ya, kepake beli baju, beli sepatu, nanti untuk sehari-hari malah habis, uang nggak nyampe ke gajian. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi langsung pisahkan untuk kebutuhan pokok. Tapi Ria, aku mah nggak cukup misalkan untuk kebutuhan pokok, soalnya aku biaya untuk anak juga lumayan besar, aku kan anggota keluarganya cukup banyak. Nah, kalau seperti itu bisa disesuaikan lagi ya sama teman-teman. Ini cuma gambaran aja seperti ini, 50% untuk kebutuhan pokok dari penghasilan. Kalau sekiranya kurang, boleh ditambahin lagi ya, teman-teman bisa ngambil dari kebutuhan tambahan, jadi lebih dihemat-hemat lagi kebutuhan tambahannya, karena kan memang kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Ada yang anggota keluarganya banyak, pasti kan kebutuhan pokoknya jauh lebih besar. Ada yang masih single, mungkin kebutuhan pokoknya sedikit. Nah, jadi ini sebagai contoh aja, kurang lebih seperti ini, tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhannya teman-teman. Jangan sampai kebutuhannya kurang ya, atau mungkin tidak terpenuhi dengan layak. Nah, kemudian berikutnya 20% untuk kebutuhan tambahan, teman-teman langsung pisahkan Rp500.000. 1, 2, 3, 4, 5.
ya. Pas gajian kata aku tadi diamplopin, tulisin di amplopnya kebutuhan tambahan. Biasanya untuk beli pulsa ya, untuk kalau misalkan ada kondangan, kalau ada keperluan-keperluan tambahan lah seperti itu. Atau mungkin untuk memenuhi keinginan teman-teman pengen hiburan, boleh ya ngambil dari kebutuhan tambahan yang Rp500.000 ini. Nah, pisahin. Nah, kemudian berikutnya tabungan dana darurat Rp250.000. Pisahin juga Rp250.000 ya. Masukin amplop, tulisin dana darurat. Nah, ini penting ya, penting banget. Kita gak bakalan tahu kapan keadaan kita darurat. Jadi harus dipersiapkan. Kalau sudah dipersiapkan, apabila kita dalam situasi darurat membutuhkan uang, kita gak bakalan bingung lagi. Apalagi kalau misalkan kata aku tadi ya, kita punya tabungan target. Ya biar tabungan targetnya nggak keambil, ya kita harus punya tabungan lain, tabungan dana darurat seperti itu ya. Pisahkan Rp250.000. Nah, kemudian berikutnya ini nih yang penting ya, tabungan target. Karena kita kan di sini lagi punya target ya. Kita lagi punya misi menabung Rp12 juta dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau teman-teman mau konsisten per bulan menyisihkan Rp500.000, insya Allah akan terkumpul Rp12 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Simpan, mau itu jangan di amplop ya, nanti ketuker di celengan, atau mungkin mau disimpan di bank, di rekening, nggak apa-apa ya. Pokoknya dipisahkan, semuanya sih penting banget dipisah-pisahkan. Jadi kita tahu batasan loh kalau dipisahin ya. Kayak misalkan jatah untuk hiburan dan pulsa ini itu cuma Rp500.000. Kalau kayak gini kita jadi sadar diri ya, tahu diri. Oh iya, ini udah kepake pulsa nih segini, ini udah kepake apa misalkan ya. Nah, ini sisa segini. Jadi kita tahu batasannya. Kalau mau belanja yang bukan merupakan kebutuhan pokok, berarti ngambilnya dari sini ya. Kalau untuk beli beras ini itu kita ngambilnya dari ini, kebutuhan pokok. Jadi paham ya? Udah ada pos-posnya masing-masing. Jadi teman-teman gak bakalan ada istilahnya kebablasan kalau emang teman-teman disiplin juga ya. Tapi kalau nggak disiplin sih tetap aja, meskipun udah dipisah-pisahin tetap dilanggar. Nah, makanya yang ketiga tipsnya harus apa? Harus disiplin dan konsisten. Karena percuma teman-teman udah bikin anggaran, udah dipisah-pisahin uangnya, tapi kalau teman-teman tidak disiplin ya, masih tergoda ini itu membeli yang kurang penting, ya pasti anggaran yang udah kita buat ya dilanggar, kan percuma, capek-capek. Makanya penting banget harus disiplin dan konsisten. Gimana sih biar bisa disiplin dan konsisten? Ya kita harus ingat kita lagi punya target Rp12 juta nih dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, berarti kita harus fokus ya. Jangan sampai hal-hal sepele atau mungkin keinginan yang memberikan kesenangan sesaat malah mengganggu tujuan besarnya teman-teman. Nah, jangan seperti itu ya. Insya Allah kalau teman-teman mau konsisten, per bulan Rp500.000 selama 24 bulan atau 2 tahun akan terkumpul Rp12 juta. Aku doain nih mudah-mudahan semua yang ditargetkan teman-teman tercapai, diberikan kesehatan juga ya, kelancaran dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari aku. Sekali lagi aku mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.